Salah satu tema utama dalam kitab Ibrani adalah pengajaran bahwa Yesus Kristus adalah imam besar yang agung bagi umat manusia. Konsep ini sangat penting karena dalam tradisi perjanjian lama, imam besar adalah perantara antara Allah dan umatnya, yang bertugas mempersembahkan korban, menebus dosa, dan mengajarkan hukum Tuhan. Namun, jabatan imam besar dalam perjanjian lama bersifat terbatas, sementara Kristus hadir sebagai penggenapan yang sempurna. Peran imam besar dalam perjanjian lama. Dalam sistem ibadah Israel, imam besar dipilih dari keturunan Harun. Tugas utamanya adalah memasuki ruang Maha Kudus sekali setahun pada hari pendamaian, Yom Kippur, untuk mempersembahkan darah korban bagi dirinya dan umat Israel, Imamat 16. Hal ini melambangkan bahwa umat manusia yang berdosa tidak dapat langsung datang kepada Allah tanpa perantara dan tanpa darah korban. Namun, korban ini harus dilakukan berulang kali karena sifatnya hanya sementara. Kristus sebagai penggenapan jabatan imam besar. Surat Ibrani menegaskan bahwa Yesus bukan sekadar imam besar biasa, melainkan imam besar yang agung, Ibrani 4:14. Ia bukan berasal dari keturunan Harun, tetapi diangkat oleh Allah menurut peraturan Melkisedek, Ibrani 5:10. Artinya, jabatan imamat Kristus bersifat kekal dan lebih tinggi daripada imamat Lewi. Yesus menjadi imam besar bukan karena aturan manusia, tetapi karena kehendak Allah sendiri. Dengan demikian, pelayanannya melampaui semua imam dalam perjanjian lama, korban Kristus yang sempurna. Keunggulan Kristus sebagai imam besar adalah ia mempersembahkan korban yang sempurna, yaitu dirinya sendiri. Ibrani 9:12 berkata, ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Korban Yesus berbeda dari korban binatang yang harus diulang setiap tahun. Darah Kristus sanggup menyucikan hati nurani manusia dari perbuatan yang sia-sia dan memberi jalan masuk langsung kepada Allah. Kristus sebagai pengantara yang hidup. Selain mempersembahkan korban, imam besar juga bertugas menjadi pengantara. Kristus sebagai imam besar tidak hanya menggenapi korban, tetapi juga terus hidup untuk menjadi pengantara bagi kita. Ibrani 7:25. Ia duduk di sebelah kanan takhta Allah dan berdoa bagi umatnya. Inilah jaminan bahwa setiap orang yang percaya tidak pernah berjalan sendirian, karena Kristus selalu membela dan memperantarai kita. Aplikasi bagi orang percaya. Kebenaran bahwa Kristus adalah imam besar yang agung memberi penghiburan dan dorongan besar bagi orang percaya. Kita memiliki keberanian untuk datang langsung ke hadirat Allah melalui Kristus. Ibrani 4:16. Kita tidak perlu lagi mencari perantara manusia untuk menghadap Allah, sebab Yesus telah membuka jalan yang baru dan hidup. Kita dipanggil untuk hidup kudus, sebab korban Kristus sudah menyucikan kita sekali untuk selamanya. Kita dikuatkan dalam kelemahan, karena imam besar kita memahami penderitaan manusia. Ibrani 4:15. Kesimpulan, Kristus adalah imam besar yang agung yang melampaui semua imam dalam perjanjian lama. Ia mempersembahkan korban yang sempurna, yaitu dirinya sendiri, sekali untuk selamanya. Ia juga hidup sebagai pengantara yang kekal bagi kita. Karena itu, kita memiliki pengharapan dan keberanian untuk datang kepada Allah dengan hati yang tulus. Imam besar dalam perjanjian lama hanya bayangan, tetapi Kristus adalah penggenapan yang sejati. Melalui Dia, jalan menuju keselamatan dan persekutuan dengan Allah terbuka bagi setiap orang yang percaya.